Pokoknya skor 2-1 siapapun yang menang. Ya. Ini kayaknya dari EVOS sudah pada siap semua. Udah nggak pakai bedak ya? Zaman dulu kalau ngeliat Mobile Legends pasti pakai bedak gitu. Udah beda sekarang. Enggak di make up kayaknya, Pak. Nggak ada, Enggak di make up kayaknya. nggak ada makeup artis. Mau ngapain mas dari bedak gitu ya? Atlet. 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 Ya. Udah beda. Atlet. Di make up juga ntar keringetan lagi, Pak. Iya. Tapi kayaknya untuk posisi Duke kayaknya udah mulai berbeda nih. Just Limit sebelahnya Aura. Maksudnya dua hero yang mungkin bisa dibilang core berdekatan duduknya. Duduk itu juga mempengaruh. Iya. Dua orang, bisa sorry. jadi. Itu orang bukan hero, Pak. Iya. Ngomong, Pak ya. Jangan-jangan Just No Limit habis ini ngeluarin skill kan. Ini kan pahlawan YouTube semua. Oh iya, benar. Emang di YouTube sekarang orang belajar Mobile Legends ngeliatnya siapa? Just No Limit, Lemon, Just No Limit. terus Kalau Donkey juga. tergantung sih kalau misalkan kalau gua pribadi nih ya, gue emang ngeliatnya Just gampang di gue udah ngintip tadi ada di itu. Udah pada siap semua kayaknya, sebentar lagi bakal di start. Game pertama best of 3 di babak 8 besar untuk Garuda Cup. Single elimination ya. Yang paling serem adalah single elimination ya. Yang bikin horror itu single eliminationnya. Ya karena emang harus try hard. Kalau kalah 2-0 atau kalah 2-1 ya udah gugur langsung. Karena kita sistemnya bukan double tapi single elimination. Gak ada lower bracketan. Semuanya single bracket. Dan sekarang Gusion yang sudah di-ban pertama oleh EVOS Mobile Legends. Ya, dan ini memang cukup bahaya juga. Assassin Make. Udah Make Assassin Complete Edition. Your team is banning. Kayaknya udah mulai serius, udah mulai kayak tahu hero-hero yang biasa diambil tuh apa aja sama EVOS. Agent juga sudah langsung nge-ban satu hero di posisi sana. Udah mulai tegang sepertinya. Ya, Angela sama pas Ya, kayak seperti yang gue bahas waktu dari babak open qualifier sampai sekarang, itu udah langsung di-ban. Kalau nggak di-ban pasti bakal masuk ke pick salah satu tim. Kalau nggak di-ban pasti di-pick. Iya, udah pasti kayak gitu, Kata-kata standar caster kalau nggak di-ban di-pick. Model apa ya? Kayak model Lancelot. Ya. Itu udah pasti kayak kalau nggak di-ban, nah kan Lancelotnya di-ban. Berarti yang lepas Johnson. Ya, Johnson lepas, ada Hellcurt ternyata yang sudah diambil duluan sama EVOS Mobile Legends di sini. Lebih bagus combo area sih. Hellcurt mumpung area juga gitu. Jadi memanfaatkan semuanya itu serba area. Oh. Siapa tahu bakal ada Jauhead. Ya, Jauhead. Jauhead is good. Jauhead pick pertama dari tim Agent di sini. Lagi populer. Kalau Aerobomb juga sempat juga pakai Jauhead. Ada beberapa kali Jauhead juga. Kalau gue ingat-ingat sepanjang Garuda Cup ini di qualifier win rate-nya sampai 70%. Ya. 70%. Di atas 50% win rate dari ini Harley. Your team is picking. Ya, dia mencari simpelnya dengan mendapatkan burst tidaknya dari Harley. Harley juga bisa kabur dengan gampang. Iya, jadi dengan lebih skill Pak Tarno yang dia punya. Ya, Pak Tarno. Kaki punsin. Prok-prok jadi apa gitu ya. Prok-prok hilang pokoknya. Prok-prok hilang. Tuh kan. Akai. Cowok matanya yang cowok ya. Belum buka puasa. Kok kayaknya orang-orang kurang kalem gitu ya ngeliatnya. Kurang kalem kalau ada yang bening-bening sedikit. Kurang kalem. Sampai ada yang lesehan-lesehan juga pokoknya. Hayabusa. Dan ada Akai yang udah diamanin sama tim EVOS Mobile Legends. Hayabusa memang untuk masalah burst damage mungkin ada. Ini gue inget pick yang dimainin sama EVOS waktu di qualifier. Picknya kayak gini juga sih. Cuma bedanya waktu itu Hellcurt-nya jadi waktu di qualifier? Iya. Cuma berbeda waktu itu Hellcurt-nya itu Gusion. Cuma kali ini ya Gusion-nya di-ban sama EVOS sendiri ya mau nggak mau Hellcurt-nya yang diambil sama tim EVOS. Agen burst damage-nya masih satu sih. Cuman yang berani buat melakukan spam cuma si Bane doang. Gua nggak tahu nih sisanya nanti mau larinya kemana. Pasti bakal ke maybe ke Assassin itu. Karena butuh banget ini si Agen. Dan Assassin-nya tuh emang harus bener-bener pasti gitu. Ya masih paling banyak. Tidak ya. Mungkin masih banyak tapi yang berkompeten sama yang lain. Udah di mark di sana bakal di-pick ternyata sama EVOS Mobile Legends Chow-nya. Ya, dan juga ada Zek juga. Ini memang mungkin salah satu beberapa Zek kalau misalkan memanfaatkan. Ya harus dimanfaatin semuanya cuy. Ingat, ini single elim, gak ada kesempatan kedua kalau misalkan kalah 2-0 atau enggak 2-1. Ya. Jadi harus bener-bener try hard di sini. Grok, so burstnya lari ke Meg doang. Terus EVOS tinggal bikin Athena Shield dia masalah selesai. Beres. Udah beres. Beres gitu. Udah macam nggak ada magic yang gede nanti bakal masuk ya. Tapi it's okay sih kalau misalkan Bani memang larinya ke Dimik gitu. Ya. Memang nyawanya dan memang cukup tanky juga as a warrior ya. Oh lagi milih-milih dulu cuy. Wah ini pemasangan talent sih memang lebih penting ya. Juga emblem itu udah perfect banget dan yang paling berpengaruh. Jadi kalau kita ngomongin sama pro player ya, sama pro player gitu katanya talent yang paling berpengaruh.
Ih, Helltrude. Siapa yang bakal pakai Helltrude? Karena Marsa di sini pakai AK ya biasanya. Yap, sebentar lagi kita bakal ngelihat jalan game pertama Best of 3 series antara EVOS Mobile Legends menghadapi Agent tentunya. 3 Roda Cup by Tokopedia Voucher Game. Yes, dan ini adalah best of 3. Tepuk tangannya untuk kedua tim dong. Woo! Semangat tentunya meskipun berada di bulan puasa dan juga teman-teman yang bertanding di depan maupun yang hadir di Mall Taman Anggrek ini tetap semangat. Karena biasanya semakin crowdnya bersemangat, casternya semakin semangat. Sekarang tuh the next level ya, ngabuburit nonton e-sport ya. Yo, betul. Iya. Ini udah makin sore harusnya semakin ramai karena banyak orang yang ngabuburit. Ngabuburit. Bukan ngabuburit tapi gabut burit. Gabut Tadinya kesini dulu buat nungguin supaya buka puasanya. Di sini kalau ngabuburit enak, ada PUBG Mobile. Ya, oh, ada PUBG Mobile juga bisa dipakai, ada bootnya bisa juga. Ketemu sama temennya mungkin lagi duduk di kursi, ya, kenalan ya kan. Kali aja sambil bukber nemu jodoh, bisa jadi. Berkah Ramadan langsung ketemu jodoh. Ini kelihatannya gue udah mendengar kayaknya udah dimulai. Iya, harusnya udah dimulai sebentar lagi. Taruhan coy, first bloodnya siapa dulu? Gue megang first bloodnya mungkin bisa di arah EVOS dari pick-pick Ana yang bisa gue bilang lebih agresif sepertinya. Dan sini EOS-nya udah mulai bergerak ke arah lane lain. Harus dulu sedikit diminta. Nah, it's okay. It's okay. No ya, siap. Oke. Sini dia game pertama kita Best of 3 series. Tepuk tangan yang mana mau Taman Anggrek. Makin seru di sini, udah ada 2 hero yang bergandeng bersama-sama. Aura juga sudah menuju ke arah lane yang akan dia tempati nanti. Wih, Jawheadnya kayaknya udah mulai bersiap-siap entah coba untuk rebutan buff atau enggak. Oh, bakal ketemu di sini tapi nggak bakal ada first blood. Ya, tinjuan pertama ya, ini. Tinjuan pertama doang. Langsung ambil jungle-nya di sini, bakal dirontokin perlahan-lahan. Oh, bukan jungle tapi minionnya di ya, kayaknya ada perubahan ketika tadi last pick Grok, sekarang diganti sama Karina. Jadi hitungannya memang gini ya, kalau misalkan, oh tadi memang last picknya mungkin lagi pas error, Mas. Iya, mungkin. Iya, mungkin. pas Jadinya error. dia mau ngambil Karina tapi ternyata yang keambil Grok. Iya. Dan bandingnya sekarang udah menuju ke arah sana, 3 hero berkumpul di area jungle. Buffnya bakal diambil langsung di sini. Mencuri-curi jungle, Hellcord masih sendirian di area top lane. Sementara di bawah Harley-nya dilepas begitu aja. Ya, saya juga di bawah kayaknya nyaman-nyaman aja. Dan gue berharap juga Harley-nya nanti bakal mendapatkan posisi yang bagus. Tidak hanya masalah levelnya juga, tapi nanti gimana cara dia roaming bersama dengan yang lain. Oh, Just No Limit. Kayaknya udah mulai diintip-intip di sini sama tim Agent di atas. Sementara di mid lane, dari decknya dia masih standby, masih terus-terusan rotasi. Akai juga masih mengontrol dan siap untuk membantu Hellcord apabila tiba-tiba ada gangguan yang dilakuin sama tim Agent. Kayaknya sih Jesse tahu kalau memang ada 3 orang di sana, jadi memang langsung bener-bener safe di dekat dengan turret gitu. Ya karena wave minionnya 2 kali diblok sama 3 hero yang dimainin sama tim Agent gitu. Dan sekarang Helosnya masih mencari mungkin Marsha keluar dari persembunyian, dilepas begitu saja. Turretnya udah mulai diarah, ada stun yang masuk ke sebelah sana men. Mau kabur kemana terkena stun 2 hero. First berhasil diambil oleh tim Agent sementara 2 telur langsung pecah menuju Agent. EVOS tertinggal 2-0 di menit yang hampir kedua. Tapi di bottom lane EOS masih berusaha kabur dari pengejaran seorang Harley dan selamat begitu saja. Ya ini yang baik dari Harley tentunya untuk mengharas langsung posisi dari EOS. Dan kalau kita bisa lihat replaynya yang terjadi di sini. Yes, ini di atas memang penting sekali ya. Satu stun masuk, Akai solo terus ada strike lagi yang dikeluarin. Dan tiba-tiba ya udah 2-0 masuk ke arah Agent untuk di menit kedua yang pertama. Plus ada Turtle juga yang diambil, so net worth berbeda 1.300 sekarang. Sudah ada 6.300 net worth yang dipegang sama tim Agent, sementara EVOS hanya mendapatkan 5.000. Jess nunggu level 4 dulu sih, ini nunggu level 4 sih. Kalau misalkan memang minionnya emang udah habis dan Jess tidak bisa kemana-mana selain terculik di sana men. Harley-nya mendapatkan 2 kill ternyata. Chow-nya mencoba mengejar seseorang tapi EOS berhasil kabur dari pengejaran Harley-nya. Oh well. Memang jadi berat ya. Sepertinya. EOS di bawah memang harus ditinggal atau memang menjaga Jess limit karena ada beberapa opsi yang mungkin bisa dilakukan sama EVOS. Bisa saja Akai mungkin bakal menuju ke atas gitu. Marsa bisa ke atas untuk nemenin Jess. Ini untuk agen, maksudnya alurnya itu simpel. Lu dapetin turret atas, lu ke turtle dan lu ngambil buff musuh. Nah kalau memang itu terulang-ulang terus berarti strateginya memang bisa dibaca, tapi susah diantisipasi. Bener. Dan sekarang EVOS mau nggak mau harus agak sedikit masih bisa kabur ternyata di sini masih dikejar Auranya. Di dive sama 4 hero tapi dia masih bisa nge-blink area belakang. Aura berhasil selamat dari geng yang dilakukan sama tim Agent. Tapi di bawah turret pertama juga sudah berhasil diambil Chow yang mendapatkan last hit dari turret yang ada di bawah. Ya ini resiko mungkin tentunya dari tim Agent sendiri bahwa memang mereka mencoba untuk sedikit try hard berada di atas dan kehilangan turret yang ada di bawah itu memang udah resiko.
Itu memang berat sih. Jadi lu harus merelakan turret hanya gara-gara 3 orang berada di atas. Ada trap yang dipasang, terkena efek slow di sini. Hylos yang mencoba mengejar seorang, ada Akai mati. yang belum, tertangkap lagi ya busanya. Ios yang mencoba membantu dari jauh. Akainya lompat, belum ada Hoodie Anderson dikeluarkan, sementara Marsha masih pulang ke area belakang. Tapi lu bisa ngeliat posisi dari seorang jauh di sini. Donkey bisa kabur ternyata. Donkey selamat dari kematian, tapi di bagian belakang Akai masih menahan damage yang masuk ke badannya dia. Tapi tenang, perutnya Akai mati pasti Akai. Ada efek stun yang keluar, Harley-nya maju lagi ke depan sana. Marsha masih bisa kabur. 2 hero selamat dari kematian untuk EVOS Mobile Legends. Ya, sepertinya space created juga untuk Jazz No Limit yang berada di mid gitu. Kita melihat Jazz juga langsung ke mid setelah di atas mungkin tidak begitu tenang ya. Otomatis dia pindah ke mid ketika di bawah pun ada war gitu. Ya. So Jazz sudah level 5, dan kalau kita lihat beberapa detik yang lalu itu masih level 3. Dan sekarang udah langsung 5 gara-gara kosong. Sekarang Turtle yang kedua bakal diamankan lagi mungkin, tapi ada sedikit gangguan yang udah dipancing-pancing sama tim EVOS namun gagal. Turtle keduanya lagi masuk ke tim Agent. Yes, dan network juga udah berbeda hampir 5.000 sekarang. Hampir 5.000. Lumayan, bukan lumayan, ini mah satu item. satu item ini. Lumayan, network goceng. Iya. Beli tahu bulat depan dapat banyak. Barang-barang dari agen ini emang membuahkan hasil yang memang cukup bagus. Dan ini masih menit ke-5 dan itu masih bisa banyak yang terjadi. Siapa tahu bakal nunggu level sih. Ke arah mid game sih, belum sampai ke late game. Late game-nya 20 menit. Oh, kemarin di qualifier ada yang sampai 27 menit. 27 menit itu super late game, overtime, injury time. Banyak banget. Tapi sekarang kayaknya mulai nge-backup lagi, cairan bambunya udah dilempar di sana. Ini Agen melakukan hal yang sama berulang-ulang untuk mengambil buff. Artinya bakal di take down begitu saja, men. Satu hero tercuri di area sana, tapi ultimate skill-nya dikeluar, didorong ke belakang, nggak ada follow up sama sekali. Chow-nya harus mundur ke belakang, ada backup lagi yang dikeluarkan oleh tim Agent. 4 berkumpul di mid lane, sementara EVOS harus regroup ke belakang. Ya, Agen ini kalau di mid ada 3 semuanya batu semua ya. Karena kalau misalkan kita membayangkan karena ulti Akai-nya nggak sakit gitu. Tapi udah mulai ngeliat EVOS keluar dari zona press-nya. Turret 2-nya berhasil diambil, Chow-nya dari Donkey dikejar sama Hylos. Langsung dikejar-kejar menuju ke arah jungle, ultimate skill-nya keluar, digocek ternyata. Gocekan dari Tsubasa. Salah base. Salah markas. Gak apa-apa. Seenggaknya bisa creating space buat single card-nya di atas. Iya, Evan sudah tahu ternyata kalau untuk mendapatkan space itu lebih mudah seperti ini loh. Kayaknya ultimate skill-nya keluar, Hellsnya didorong mundur ke belakang lagi, tapi Iosnya malah kabur ke arah yang lain. Gak ada follow-up yang begitu besar, kayaknya harus down. Masih bisa kabur, tapi gak bakal bisa. Iosnya juga harus down di sini. 2 mati, 7-1 di menit yang ke-6. What happened with EVOS? Turret yang pertama sama yang kedua di bawah juga udah hancur dan posisi dari Ios memang dia lagi ngejungle di sana gitu. So kalau memang terjadi war dan itu mungkin kelihatan 4 orang tapi Ios masih menampakkan diri, itu yang paling bahaya. So, mungkin yang ngelihat Akai yang possible ini baru preman ya. Ini preman ya. Turret tatak ya. Bahaya. Yang itu jangan ditiru kalau misalkan kalian belum jadi itemnya ya. Jangan. Tidak baik. Sementara Barney juga cukup pede untuk jalan sendirian ke jungle dari tim EVOS. Solofiel sepertinya dari Donkey mengejar seseorang tapi di backup sama Barney, dimundurin lagi ke belakang. Umpan lambung ke arah belakang sepertinya dilakukan begitu saja. Masih maju ke depan sana, Chow-nya. Bukan Chow tapi dapat Hayabusa dapat sebuah kill. Barney-nya bakal down, Barney-nya mati. Heslane dari seorang Hayabusa di sini. Sementara Agent-nya bakal kabur seperti dikejar sama 4 hero langsung begitu saja. Hylos cukup tanky, tapi damage yang diterima terlalu besar. Chow-nya mengangkat begitu saja, bakal mati cuy. 4-7 mengejar ketertinggalan, berbeda 3 poin sekarang untuk killnya. Ya, Harley juga baru datang, so 2 orang tadi memang tidak sempat untuk mencoba. Mau dilawan? Mau dilawan? By one? SMK mana lu bro? Test drive. Nice try. Dua kali turtle mungkin EVOS nggak dapat, tapi kalau misalkan Lord ini dapat ya ini keuntungan untuk EVOS karena ini jauh banget ini momen, tapi tiba-tiba semuanya keluar. Mati satu begitu saja, main Harley-nya melakukan follow up menuju ke area pit dari Lord di belakang sana. Bakal menjadi sengketa di sini. Siapa yang bakal dapat di sini? Satu mati. Berhasil diambil sama EVOS. Mike yang cukup sengit di area pit di sini, didorong lagi ke belakang, bakal mati seperti yang X-Lix, gak bisa kemana-mana. Tapi Harley Dibika masih cukup sakit di sini posisinya, harus mundur. Chow-nya maju lagi ke depan sana, tapi Bane lebih memilih untuk mundur. Di mid Hayabusanya masih melakukan. Setelah ngambil Lord memang tidak ada mana untuk EVOS hanya mencoba mengganggu siapapun sekiranya memang bisa diculik pasti si Harley ya. Cuman sayang ya Harley memang terlalu cepat buat escape. Cepet banget sih. Ini yang paling unik dari EVOS adalah ketika dia tertinggal mungkin 6 kill ya, dan sekarang udah menyusul dengan skor 6-7. Hanya berbeda 1. Mungkin
Mungkin emang mereka kalah di awal, ya mungkin karena itemnya belum terlalu. Dan yang lebih bahaya lagi, Jazz hanya mengeluarkan ultinya aja atau menggunakan darkness-nya aja hanya untuk ketika terjadi war. Dan Jazz back to farming. So ya itulah, Jazz bakal dapat net worth yang gede. Tapi AK-nya dikeroyok, men. Lumayan, Pak. Dikejar lagi, Weekend Dance dikeluarin, tapi gak bakal bisa untuk menyelamatkan diri. Tapi lagi-lagi ini hanya space untuk seorang Hellcat farming di atas. Dan melakukan strike push. Turret kedua hanya sekedar double turret sudah diambil sama tim EVOS Mobile Legends menuju ke base dan turret yang ketiga. Ya ini hanya masalah perbedaan strategi di mana lalu mengandalkan 3 hero untuk mencoba mendapatkan turret. Di atas jauhnya agak sedikit agresif menuju ke arah base, gak bakal bisa double kill ternyata, men. Ya memang hanya agak berat tersisa sih. Bane di bawah. Karena stun triple kill dari seorang Hayabusa. Ya Hayabusa masih ada Seidu sebenarnya. Bakal mati atau enggak di sini, Xiao-nya masih bisa menyelamatkan diri. Donkey benar. Nah, dan di bawah juara Lord. Di bawah turret yang ketiga sudah berhasil di take down oleh EVOS Mobile Legends. 9-8 membalikan situasi di sini. Hanya tersisa base. Lord sudah hancur. Di overcut dipundurin ke belakang lagi. Bakal mati di sini. Mati begitu saja, Lord. Iya, memang strategi mungkin agak sedikit berbeda dan kesabaran EVOS di menit-menit awal untuk mendapatkan setidaknya ada beberapa yang mendapatkan item core ya. Ini memang untungan EVOS sih. Mati satu, mungkin mati dua, tapi di sini Akai yang bakal mati juga. Double kill berhasil diambil. Sementara jauh headernya sekarang karena base. Tinggal dikit lagi padahal base-nya, tapi masih bisa dibunuh, men. 4 man down, hanya tersisa Jazz No Limit yang berada di mid lane. Ya, ini hanya tinggal Jazz gak mau buru-buru karena mobil baru, takut lecet. Jadi dia gak mau balap-balapan, dia gak mau buru-buru di sini Jazz No Limit ya. Dia main sabar ya, Pak? Dia main sabar. Demi pelek ini, demi pelek. Demi pelek baru. Pelek baru. Masih, mungkin kalau untuk sekarang ya, kan networknya emang cukup jauh dan 3 turret yang dimiliki sama tim agen juga udah hancur. Simple sebenarnya dilakukan EVOS. Mereka bareng-bareng tinggal base-nya doang gitu. Dan memangsa mungkin Aura mungkin boleh farming dan Jazz farming di lane, jadi ada perbedaan gitu. Aura mengambil jungle dan Jazz mengambilnya di lane gitu. Jadi disitulah dua core mendapatkan item. Ios mending ikutan war karena ya Zac kalau nggak ikutan war rugi dong. Sangat rugi sih harusnya. Tapi sekarang harusnya Agent mulai mengatur ritmenya lagi supaya nggak terjadi pencurikan-pencurikan kayak tadi. Tapi seritme gimana pun mereka tetap bakal berada di daerahnya mereka gitu. Mereka nggak bakal keluar lagi untuk mencoba road kill. 3 lane untuk turret ketiga udah hilang semua. Dan Marsha pun juga dorong wave minion. Ini hanya sekedar bite level profesional pastinya. Maju lagi ke depan sana. Hurricane Dancer dikeluarin. 2 hero bakal memporak-porandakan 5 dari tim Agent. Diputar lagi tapi darahnya sekarat banget. Jauhnya masih bisa kabur, men. Jauhnya selamat dari kematian. Sementara ya lu bisa ngelihat Marcia-nya jump lagi ke depan sana. Sementara Jazz No Limit masih menunggu timing untuk melakukan haras di sini. Maju lagi ke depan. Bakal datang Hayabusanya sepertinya. Sebentar lagi base-nya sekarang bakal objektif atau enggak? Enggak bakal objektif sepertinya. Ada sedikit blunder dari Marcia, tinggal 1 hit atau 2 hit lagi tapi dia masih bisa mundur. Bisa mati kan? Jauhnya memang mati tapi masih melakukan fight. 2 hilang dari tim EVOS Mobile Legends. Tersisa 1 di atas. Jazz No Limit bakal recall mundur ke belakang. Di sisi lain Hayabusanya juga harus down. 3 mati dari tim EVOS Mobile Legends, sementara dari tim Agent gak ada yang mati sama sekali. Agent untuk menangkap Hayabusa, 1 di shadow-nya, 1 di aslinya. So ketika memang mencoba untuk melakukan blink dan ya oke, lu bisa ngelok Hayabusa dengan hal seperti itu. Lu bisa mengincar Hayabusa dengan lu lihat dulu shadow-nya kemana ya. Ternyata berhasil dan mission sukses. Yes. Misi agen selamat. Bane sakit banget sepertinya. Jazz No Limit bakal ada silence yang cukup bagus dan yes. 1 man kill. Ya. So, cukup cepat juga ngelihat Bane yang mungkin bisa dibilang dari sisi item juga udah cukup tanky. Dan otomatis ya, apapun yang dilakukan sama Jazz No Limit ketika dia stay memang di atas, farming di lane, duit udah banyak dan level udah hitungannya hampir mentok, so ya simple. Tapi cakarannya Jazz sakit juga ya? Ya, iya. Udah mulai main cakar-cakaran nih Jazz No Limit dari tadi. Solo kill-nya udah nice banget di atas. Satu hitungannya kayak semi tank warrior. Yang ini memang last push yang bakal dilakukan sama EVOS ini memang harus totalitas. One strike push ya. Dan datang dari belakang. Lordnya udah diambil ternyata. Mau kemana kamu? Terkena silence, gak bisa melakukan spam kill. Mencoba di backup tapi gak bakal bisa. Sepertinya Hylos bakal mati sepertinya guys. Masih bisa selamat ternyata. Dimundurin lagi ke belakang. Ini yang paling bete nih, ini yang paling bete nih. Guys keluar. Halo, Hellcat berhasil mendapatkan sebuah kill. 1 kill lagi juga berhasil diambil. Sekarang udah bisa keluar dengan begitu bagus. Mau kemana? Bane-nya dan tersisa Harley di sini yang mencoba untuk melakukan defense. Dan gak bakal bisa. Sepertinya langsung menuju ke arah base. Hellcat dari Jazz No Limit langsung objektif menuju ke arah base dan mungkin game pertama bakal diambil langsung. Ya, nggak ada minion, bodo amat lah ya, hajar langsung menuju ke base. Langsung yes. Dan EVOS
berhasil mengambil jalan game yang pertama. Ya, EVOS kayaknya emang nggak apa ya, hitungannya mereka nggak mau dipermainkan sama tim Agen di menit awal meskipun harus kalah 0 poin, tapi tetap aja 3 orang itu bakal beresiko turret lu hancur gitu. Benar banget dan sebuah komposisi yang menurut gue bagus walaupun EVOS di awal tertinggal tapi ternyata itu hanya pengalian isu yang dilakukan sama EVOS supaya core-nya mereka atau assassin-nya mereka dapat space untuk farming. Ya, yang paling itu penting yang gue salutin. Nggak masalah juga Mir, Ya, EVOS sebenarnya nggak ada masalah. Atas pun emang, juga ya? Jazz pindahnya pun juga ketika Agen warnya di bawah gitu. Yang gue bilang worth it karena emang Jazz dilepas sendiri dapat farming yang bagus, bisa ngerotongin jungle dari punya EVOS dan punya si Agent itu udah ngedongkrak networknya dia banget. Ya, pertama networknya Jazz yang mulai naik. Ketika Yos juga udah mungkin beberapa item yang mungkin sedikit menambah magic damage juga. Dan tambah lagi di sini kalau lo lihat tadi Chow-nya emang di awal dia keteteran tapi setelah masuk ke menit 6, menit ke-7 udah mulai overpower, comeback demi comeback, udah mulai mengejar ketertinggalan kill, inisiasinya dikejar sama 3 hero, dia berhasil selamat. Terus tadi Akai juga dikejar sama 2 hero yang punya burst damage besar, dia juga masih bisa selamat. Sebuah, ya, semangat hidup. Sebenarnya semangat aja sih, ya kalau ngeliat EVOS sih semangat sih, maksudnya oke lah mungkin lu sempat kalah 4 lah ya, dan lu berpikir bahwa memang ada 3 hero yang mungkin tidak tersentuh gitu. Tapi emang ngagetin sih, emang ngagetin kalau emang kita nggak biasa nontonin EVOS ketika ada sebuah tim besar atau kaget ya, kaget. Iya, kaget. Bakal Kita bakal ada commercial break dulu mungkin sebentar lagi.